Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya. Halo adik-adikku yang ceria, kembali lagi bersama dengan Kakak Rido. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Masih semangat ya belajarnya? Pada pertemuan video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang sebelumnya, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Tapi dengan topik yang berbeda adik-adikku. Sebelumnya, kita telah membahas topik tentang norma dan adat istiadat daerahku. Dan sudah ada 3 contoh loh yang kita pelajari tentang norma dan adat istiadat. Dan kakak yakin kalian sudah paham pada materi tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 2 topik pembelajaran sekaligus loh. Jadinya, materi membangun masyarakat yang beradab ada 3 topik pembelajaran. Nah, yang pertama sudah kita bahas, yaitu norma dan adat istiadat daerahku. Yang kedua ialah peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sehingga kita bisa menjadi lebih tertib. Dan yang ketiga ialah akibat atau sanksi yang kita terima jika melanggar peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adik-adik, agar adik-adik dapat mengetahui, menjelaskan, dan mengaplikasikan cara yang benar dalam membangun masyarakat yang beradab. Oke, langsung saja kita bahas peraturan tertulis dan tidak tertulis, sehingga kita bisa menjadi lebih tertib. Adik-adik perlu mengetahui adanya suatu aturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Nah, peraturan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang lebih tertib sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai. Nah, di rumah ada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, masyarakat, jalan raya, dan juga tempat-tempat lainnya adik-adik. Nah, adik-adik, apakah di sekitar kalian ada peraturan yang memberlakukan peraturan tertulis dan tidak tertulis? Kalau ada, adik-adik, peraturan tersebut diadakan demi kenyamanan dan keamanan bersama. Nah, adik-adik harus patuhi peraturan tersebut ya. Untuk lebih pahamnya adik-adik mengenai sebuah aturan, tonton terus video pembelajaran kali ini. Adik-adik, apa ya yang dimaksud dengan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis? Oke, langsung saja kita bahas. Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya, peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Sedangkan peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Oke, langsung saja kita bahas satu demi satu. Yang pertama ialah peraturan tidak tertulis. Pernahkah adik-adik mendengar sebuah peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Nah, di lingkungan masyarakat, peribahasa ini berlaku dimanapun. Yang artinya, kita pergi kemanapun kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Nah, peribahasa tersebut juga mengisyaratkan bahwa adanya aturan yang tersirat atau tidak tertulis yang harus kita pahami dan kita patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapat bisa berupa teguran maupun rasa malu. Yang kedua ialah peraturan tertulis. Di jalan raya, perlunya memiliki sebuah aturan agar para penggunanya, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki, bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Nah, peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan dengan jelas dalam Undang-Undang Jalan Raya. Selain itu, peraturan tertulis tersebut juga saat berkendara di jalan raya juga ada peraturan yang tidak tertulis yang harus perlu ditaati agar jalanan tertib. Misalnya, bagaimana masing-masing pengendara saling memberi jalan dan tidak menyerobot demi bisa berjalan dengan cepat. Oke, gimana adik-adik? Sudah paham ya apa itu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis? Semoga adik-adik dapat menerapkannya di lingkungan sekitar adik-adik. Nah, adik-adik perlu mengetahui bahwa peraturan itu dibuat demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kita yang ketiga dan yang terakhir, yaitu tentang akibat atau sanksi yang kita terima jika melanggar peraturan. Apa yang adik-adik pikirkan setelah melihat gambar ini? Ya, pejalan kaki yang terdiri dari 3 orang sedang melihat kendaraan bermotor dengan boncengan 3 orang, dan mereka tidak menggunakan helm atau pelindung kepala. Bahkan, pengendara tersebut pastinya tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi loh adik-adik. Tahukah kalian adik-adik, syarat mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM diberikan pada usia berapa tahun?
memiliki kartu tanda penduduk menjadi syarat utama untuk mendapatkan SIM. Coba tanyakan pada orang dewasa di sekitar kalian adik-adik, apakah mereka memiliki KTP dan SIM? Mengapa semua orang dewasa harus memiliki KTP, namun tidak semua orang memiliki SIM? Nah, tentu saja ini berkaitan dengan adanya peraturan. Peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk membuat SIM, ada aturan batas usia minimal. Tujuannya adalah untuk membatasi agar pengemudi kendaraan bermotor merupakan orang yang sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Begitupun peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan di tempat tinggal kita. Semuanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Nah, ketertiban ini menciptakan hidup yang lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Namun, terkadang masih saja terlihat seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap satu aturan. Oleh karena itu, sanksi bertujuan untuk membuat orang yang melanggar aturan tersebut menjadi jerak. Adapun beberapa sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma maupun peraturan tertulis. Nah, sanksi yaitu pelanggaran terhadap norma. Yang pertama, dikucilkan. Yang kedua, merasa malu. Dan yang ketiga ialah penyesalan. Sedangkan sanksi bagi pelanggaran tidak tertulis ialah hukuman denda dan hukuman penjara. Baik adik-adik, demikian pemaparan materi kita. Nah, sedikit kesimpulannya yaitu yang pertama ialah peraturan tertulis merupakan peraturan dengan sanksi yang memaksa. Yang kedua, peraturan tidak tertulis merupakan peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Yang ketiga ialah peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Dan untuk yang terakhir ialah sanksi dibuat untuk membuat orang yang melanggar peraturan tersebut menjadi jerak. Nah, sebelum kakak tutup materi kita pada kali ini, kakak akan memberikan tugas buat adik-adik. Nah, tugasnya ini dikumpulkan pada guru wali kelas adik-adik pada pertemuan berikutnya. Tugas yang pertama ialah buatlah tabel wawancara seperti di atas. Kemudian, lakukanlah wawancara kepada 3 narasumber atau masyarakat. Bisa ibu, bapak, bibi, dan lain-lain. Nah, tugasnya ini berkaitan dengan norma dan adat istiadat di daerah adik masing-masing. Tapi, sebelumnya minta izin dulu ya dalam melakukan wawancara, gunakanlah sopan santun. Sedangkan tugas yang kedua ialah buatlah tabel seperti di atas. Kemudian, tulislah menurut pemahaman kalian minimal 3 peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis di lingkungan sekitar adik-adik. Itu saja tugasnya adik-adik, selamat mengerjakan. Demikian adik-adik pembelajaran video kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan kita untuk tidak melanggar aturan. Nah adik-adik semangat ya dalam belajarnya, kerjakan tugas dan ikuti aturan, karena aturan itu dibuat untuk ketertiban kita bersama. Oke adik-adik, sampai jumpa di semester depan dan sampai ketemu pada materi selanjutnya. Jangan lupa tersenyum ya. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya.